Halo sahabat UT, saya Syarifah Ziratul Aulia akan melakukan praktikum IPA tentang simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan antara makhluk hidup dengan yang lainnya. Simbiosis umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu simbiosis, mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, yang satu rugi dan satunya untung. Contoh pertama dari simbiosis mutualisme yaitu antara lebah dan bunga. Keuntungan bagi lebah mendapatkan nektar dari bunga sebagai sumber makanan utamanya. Kemudian keuntungan bagi bunga, saat lebah hinggap, serbuk sari akan menempel pada kaki lebah. Ketika lebah berpindah ke bunga lainnya, ia membantu proses penyerbukan sehingga bunga bisa berkembang biak. Contoh kedua dari simbiosis mutualisme yaitu antara tanaman dan cacing. Keuntungan bagi tanaman, cacing tanah sering disebut sebagai insinyur ekosistem karena perannya dalam mengubah struktur fisik dan kimia tanah. Keuntungan bagi cacing, tanaman menyediakan lingkungan dan sumber makanan yang dibutuhkan oleh cacing. Contoh ketiga dari simbiosis mutualisme yaitu antara pohon dan semut terangrang. Semut terangrang bertindak sebagai pelindung alami bagi pohon tersebut, sedangkan pohon menyediakan segala kebutuhan dasar bagi koloni semut untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu simbiosis yang mana satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya tidak merasa dirugikan maupun diuntungkan. Contoh yang pertama yaitu tanaman anggrek yang menempel pada pohon tinggi. Tanaman anggrek mendapatkan sinar matahari dan air yang lebih baik, sedangkan pohon tidak dirugikan karena anggrek hanya menempel dan tidak menyerap nutrisi dari jaringan pohon tersebut. Contoh kedua dari simbiosis komensalisme yaitu tanaman ekor naga dan pohon inang. Tanaman ekor naga mendapatkan tempat yang lebih tinggi untuk menjangkau sinar matahari, sedangkan pohon inangnya tidak merasa dirugikan karena tidak menghisap nutrisi atau air dari jaringan internal pohon inang. Contoh ketiga dari simbiosis komensalisme yaitu tanaman paku tanduk rusa dan pohon inang. Keuntungan bagi tanaman paku tanduk rusa yaitu tanaman ini mendapatkan posisi yang lebih tinggi sehingga lebih mudah mendapatkan sinar matahari, dan pohon inangnya tidak merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lainnya dirugikan. Contoh yang pertama kita bisa melihat dari benalu dan pohon inang. Benalu adalah tanaman hidup yang menempel di pohon lain. Benalu mengambil nutrisi dari pohon tersebut dan pohon inangnya mendapatkan kerugian karena nutrisinya dicuri. Contoh kedua dari simbiosis parasitisme yaitu kutu yang terdapat di tanaman. Kutu yang terdapat di tanaman menghisap cairan yang kaya nutrisi yang merupakan sumber makanan utama mereka. Dan tanaman kehilangan nutrisinya yang berguna untuk pertumbuhan dan pembentukan buah. Contoh ketiga dari simbiosis parasitisme yaitu ulat dan daun pada tanaman. Ulat bertindak sebagai parasit yang mengambil keuntungan. Ulat mengambil energi dan sumber makanan yang terdapat pada daun, sedangkan tanaman mengalami kerugian karena akan berlubang dan kadang dimakan habis. Demikianlah contoh dari macam-macam simbiosis yang ada di sekitar kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.